Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 8 Oktober 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menopang kami untuk memahaminya, sehingga kami terus menampakkan iman kami di dalam perbuatan yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Kristus. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat yang kedua. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Karena iman mereka melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian pembacaan kita. Terpujilah Allah. Iman
mesti berdampak. Iman mesti berdampak. Sipatu laden buana tu kapatonganan. Salah satu ajaran Protestan yang terkenal adalah perbuatan tidak menyelamatkan, berdasarkan pada Roma 3 dan 4. Ajaran ini amat populer terutama melalui semboyan Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugerah, sola gratia, dan hanya oleh iman, sola fide. Tetapi ajaran tersebut tidak mendorong kita mengabaikan perbuatan. Malahan perbuatan baik menjadi kesatuan, atau dikuasi lopak dengan ajaran dibenarkan karena iman. Bacaan kita saat ini menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti dari para saksi-saksi iman sejak Perjanjian Lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman memampukan mereka bertindak dalam rancangan Allah dan bertahan dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dan dosa serta tekun dalam iman. Sementara pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju kepada Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus, salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan tahta Allah. Saudara-saudara, ibarat dua sisi mata uang, beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang benar. Komitmen hidup beriman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah kerentanan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar menyata dalam konsistensi hidup dan perbuatan yang benar. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya mati. Karena itu saudara-saudara, bacaan kita hari ini menegaskan bahwa respons terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa, melainkan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman dan melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bahwa hidup kita di dalam iman mesti berdampak di dalam perbuatan yang memuliakan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan, tolong kami untuk terus menyatakan iman kami dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dari kehidupan kami yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau kehendaki. Tuhan, peliharakan anak-anak-Mu, jaga mereka, lindungi mereka dalam berbagai aktivitasnya. Dalam Kristus, amin.